Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu kita sebelum belajar harus Sok, salah satu di antara kalian mimpin doanya. Ayo. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Queen. Siapa lagi? Selfie. Siapa lagi? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Memasuki pembelajaran kita di sini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini ada yang tahu tentang apa itu organ pernapasan? Tidak? Kita tidak tahu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini sistem pernapasan itu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, di sini juga udara itu mengandung oksigen. Nah, oksigen juga dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Kita itu manusia butuh apa? Butuh udara, butuh energi. Energi itu adalah semua energi juga membutuhkan untuk bergeraknya tubuh. Kalau kita tidak punya energi, maka kita tidak bisa bergerak. Itu namanya sistem pernapasan. Nah, di sini ada organ pernapasan pada manusia. Atas apa saja di sini ada apa saja organ pernapasan pada manusia? Hidung, terus ngomong apa aja, Pak? Hidung, taring, trakea, bronkus, broncholius, Dan alveolus. Nah, kita bahas satu beserta fungsinya. Yang pertama, manusia kalau tidak ada hidung maka tidak bisa bernapas. Nah, di sini berarti fungsi hidung itu untuk menghirup apa? Menghirup udara. itu adalah fungsi dari hidung. Yang kedua, ada organ pernapasan yaitu namanya apa? Nah, selanjutnya di sini ada organ pernapasan, semuanya ada berapa? 7. Ada 7 apa saja? Hidung, taring, trakea, bronkus, broncholius, Sama alveolus. Nah, di sini ada 7 organ pernapasan pada manusia. Nah, kita membahas satu persatu tentang organ pernapasan pada manusia dan menjelaskan fungsinya. Yang pertama ada Hidung, Hidung itu berfungsi untuk apa? bernapas, Menghirup udara. Udara. Kalau manusia tidak ada hidung maka tidak bisa bernapas. Yang kedua ada apa? Taring, Faring. Apa fungsi dari faring? saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring itu bentuk seperti ini. Jadi saluran pernapasan dengan saluran untuk mencernakan makanan. Yang ketiga itu apa? Taring itu apa? Jakun atau jakun? Yang ada tenggorokan sini. Ini adalah jakun. Apa? Jakun. Nah, jakun ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan di sini. Tuh. Kan banyak kan di tenggorokan tuh ada susunan tulang rawan. Itu adalah jakun. Yang keempat itu ada apa? Trakea, Itu apa? Nah, untuk mendorong debu dan debu-debu yang sudah masuk di hidung itu didorong oleh trakea. Jadi trakea itu berfungsinya untuk apa? Mendorong debu-debu. Yang kelima apa? Bronkus. Apa itu bronkus? dari trakea. Trakea juga mempunyai cabang yaitu apa? Bronkus. Nah, di sini juga bronkus itu terdiri dari ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, yang keenam apa? Broncholius. Ini hampir sama ya, bronkus sama broncholius. Kalau broncholius itu adalah pencabangan dari bronkus. Jadi trakea mempunyai cabang namanya
cabang namanya Broncholius. Broncholius. Yang terakhir apa? Alveolus. Apa itu alveolus? Di dalam paru. Tempatnya itu di dalam paru. Paru-paru untuk apa? Untuk apabila ada terjadinya oksigen masuk dan karbon dioksida. Itu semua adalah bagian dari organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya di sini juga ada udara masuk ke lubang hidung lalu masuk ke dalam tenggorokan. Nah, setelah itu batang tenggorokan. Namanya apa batang tenggorokan? Nah, setelah trakea ini adalah sebuah pipa untuk belakang hidung di dalam mulut. Berarti di sini. Turun ke mana? Paru. Turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru juga mempengaruhi oksigen dan pembuluh darah. Setelah itu masuk ke dalam paru-paru lagi, selanjutnya dibuang saat kita hembuskan nafas. Jadi masuk ke hidung, ke trakea, setelah itu masuk ke paru, setelah itu berbarengan dengan pembuluh darah, setelah itu mengeluarkan nafas. Itu adalah proses dari pernapasan pada manusia. Nah, sekarang ini ada gangguan pernapasan. Nah, apa kalian yang ketika sehari-hari yang sering terganggu oleh ketika kita bernapas? Apa? Karena adanya asap. Nah, kalian kalau ada asap akan sulit untuk bernapas. Nah, di situ terus apa lagi? Debu. Kita juga kalau lagi di jalan terus ada debu, kita susah bernapas. Bahkan kita merasakan sesak. Terus apa lagi? Flu. Itu penyakit ya, penyakit kalian itu flu mah. Nah, di sini asap juga, asap kendaraan, terus asap pabrik apa saja yang berbentuk asap dihasilkan dari kendaraan, kayak contohnya bermotor, terus apa lagi? Mobil apa lagi? Nah, bila terhirup akan menghalangi pernapasan kita, maka akan mengikat oksigen kita yang ada di dalam. Nah, akibatnya tubuh kita itu susah untuk bernapas. Nah, selanjutnya yaitu ada organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan pada hewan dan manusia itu tidak lebih dari jauh, hampir sama. Perbedaannya kalau hewan itu lebih sederhana. Nah, di sini ada contoh organ pernapasan pada ikan. Ikan itu hidupnya di mana? Air. Bernapasnya dengan apa? Apakah dengan paru-paru seperti kita? Apa dengan apa? Dengan insang. Tahu insang? Yang ada di sini nih. Ngap itu. Itu namanya insang, bukan paru. Kalau manusia dengan paru. Kalau ikan dengan insang, karena apa? Hidupnya di air. Contoh kedua, cacing. Cacing hidupnya di mana? Tanah. Di dalam tanah. Kira-kira cacing itu bisa bernapas tidak? Bisa. Dengan apa bernapasnya? Dengan kulit. Betul sekali, dengan kulit. Nah, di situ kulit cacing itu akan menghirup oksigen dari luar, yaitu dari tanah ke dalam tubuh cacing. Maka di situ cacing bisa berkembang biak di dalam tanah. Pertama kita memasuki udara, yang pertama kali kita masuk hirup itu adalah di mana? Rongga hidung. Setelah kita rongga hidung masuk ke paru. Itu apa? Saluran pernapasan dan pencernaan. Gini nih, saluran di sini nih. Mangan, minum dan hirup udara. Selanjutnya itu ada apa di sini? Laring itu apa tadi? Jakun. Yang di tengah-tengah tenggorokan di sini jakun. Setelah itu masuk ke trakea di sini trakea. Tuh, trakea. Beda bentuknya juga. Trakea itu apa? Batang. Nah, di sini tenggorokan, di sini adalah batang tenggorokan. Setelah trakea kita masuki ke bronkus. Berarti kita sini masuknya nih. Nih. Masuk ke bronkus. Cabangnya bronkus bernama apa? Broncholius. Jadi di sini bronkus, cabangnya di sini namanya broncholius. Bronkus di sini adalah cabang dari trakea. Nah, di sini juga ada broncholius, cabang dari bronkus. Nah, yang terakhir di sini ada apa?
biasa kita sering merasakan sakit, terus sundukan, habis makan terus lari, terus di sini sakit. Nah, itu adalah pengaruh dari terjadinya oksigen masuk dan karbon dioksida. Apa sih karbon dioksida itu? Karbon dioksida itu adalah ketika kita memakan makanan diolah di sini. Jadi kan kita oksigennya masuk, udara masuk dengan makanan masuk, jadi terjadinya sakit di sininya tuh. Apa namanya? Alveolus. Paham ya? Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat model organ pernapasan. Jadi kalian menggambar di buku kalian masing-masing per kelompok ya. Ada di sini ada 3 kelompok kan? Yang pertama kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok 3. Nanti kalian per kelompok membuat organ pernapasan. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan di depan satu kelompok per kelompok, paham? Per kelompok perwakilan, paham? Paham. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Yuk, kita kerjakan. Udah selesai semuanya? Ya. Ya, nah silakan kelompok pertama yang duluan maju. Nanti kalian jelaskan apa fungsi organ dari organ pernapasan. Siap kelompok pertama? Siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada manusia. 1. Hidung. Hidung bernafas menghirup udara. Faring saluran pernapasan dan saluran pencernaan. 3. Laring atau jakun. 4. Trakea, batang tenggorokan untuk mendorong debu. 5. Bronkus, percabangan dari trakea. 6. Broncholius adalah pencabangan dari bronkus. 7. Alveolus atau di dalam paru-paru merupakan terjadinya oksigen dan karbon dioksida. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagian mana menurut Anda kelompok pertama tadi maju? Penyampaiannya cukup bagus dan gambarnya juga lumayan bagus. Oke, beri aplaus. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Pendapat juga dari Indah lumayan bagus untuk kalian semua. Dan kalian juga sangat berapresiasi untuk menggambarnya, menjelaskan di depannya dan cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan Ibu akan memberikan 5 soal pertanyaan PG untuk kalian. Dikerjakan dari sekarang nanti kumpulkan ke Mbak, oke? Dicap ulang. Udah belum semuanya? Udah, ayo sekarang kumpulin sini. Halo. Alhamdulillah kita semuanya sudah mengerjakan apa yang hari ini kita pelajari. Ada dipertanyakan untuk materi organ pernapasan? Ada pertanyaan? Apa sudah paham? Sudah paham, alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, mari kita baca doa mulai.
kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.